Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ronji TV. Sebelum menonton video ini, ada baiknya untuk menyempatkan menulis sholawat di kolom komentar. Semoga syafaat dari Nabi Muhammad SAW akan menyertai kita di hari yaumul akhir. Alas Roban, sebuah kawasan hutan di sepanjang Jalan Pantura, Jawa Tengah, telah lama dikenal sebagai salah satu tempat paling angker di Indonesia. Berbagai kisah mistis dan cerita horor bertebaran mengenai hutan ini, membuat bulu kuduk siapapun merinding. Apa sebenarnya yang membuat Alas Roban begitu terkenal dengan keangkerannya? Mari kita telusuri sejarah dan misteri yang menyelimuti hutan Alas Roban. Sejarah kelam Alas Roban. Sebelum menjadi jalur lintas utama, Alas Roban telah memiliki reputasi sebagai tempat berbahaya pada masa penjajahan Belanda. Kawasan ini sering digunakan sebagai lokasi eksekusi mati untuk para tahanan. Konon, mayat-mayat para tahanan tersebut dibiarkan tergeletak begitu saja di tengah hutan tanpa prosesi pemakaman yang layak. Alas Roban juga dikenal sebagai tempat pembuangan jin. Keanggoran jalur Alas Roban. Banyak masyarakat percaya bahwa hutan Alas Roban dihuni oleh makhluk-makhluk gaib seperti kuntil anak pencari tumbal, genderuwo, pocong, kuntilanak, hingga sosok tanpa kepala. Cerita yang paling terkenal adalah sosok tanpa kepala yang sering mengganggu pengendara motor yang lewat pada malam hari. Sosok ini sering muncul secara tiba-tiba yang membuat pengendara kecelakaan. Beredar juga kisah bus hantu jurusan Bekasi Bandung yang terjadi pada tahun 96 yang melewati Alas Roban pada malam hari. Jalur Alas Roban juga berbahaya karena jalan yang berkelok-kelok, tanjakan dan turunan yang curam, serta suasana yang gelap dan sunyi membuat pengendara merasa was-was. Hutan Alas Roban sudah lama dikenal angker dan kisah mistis yang masih dipercayai hingga saat ini. Apakah teman-teman berani melintasi hutan Alas Roban di malam hari? Alas Roban yang menyimpan cerita sejarah panjang merupakan bagian dari jalur pantai utara Jawa di Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Lokasi Alas Roban dari zaman dahulu hingga sekarang dikenal angker. Alas Roban termasuk kawasan hutan belantara. Kawasan Alas Roban terhitung mulai perbatasan antara Kabupaten Kendal dengan Kabupaten Batang yang saat ini telah menjadi kota Pekalongan. Kawasan Alas Roban dibuka di Baurekso yang merupakan utusan dari Sultan Agung Mataram pada tahun 1602. Waktu itu sedang terjadi perselisihan antara VOC dan Mataram, hingga akhirnya Sultan Agung bermaksud menggempur VOC. Lantaran pasukan yang ikut dalam pertempuran tersebut banyak yang berasal dari luar Jawa, maka Sultan Agung membuka Alas Roban untuk dijadikan tempat pendirian beberapa pos demi mendukung persediaan logistik. Pembukaan hutan dimaksud untuk lahan tanam berbagai
macam sumber makanan. Di masa Gubernur Jenderal ke-36 Hindia Belanda, Herman Willem Daendels, membangun Jalan Raya Pantura. Daendels menjabat sekitar tahun 1808 sampai 1811. Pembangunan jalan di Alas Roban sebagai dampak pertambahan penduduk di wilayah Jawa Tengah bagian utara. Di masa selanjutnya, Alas Roban juga menjadi pembuangan korban Petrus. Kejadian ini berlangsung sekitar tahun 1980-an. Tak heran, Alas Roban seolah kenal dengan kesan mistis dan angker. Jalur di Alas Roban ini dikenal juga dengan sebutan The Groot Postweg. Pembuatan jalan di masa pemerintahan Gubernur Daendels melibatkan banyak rakyat pribumi untuk melakukan kerja rodi. Selama pelaksanaan kerja rodi yang tak manusiawi, banyak jatuh korban jiwa. Di zaman itu, Alas Roban juga menjadi tempat pembuat mayat akibat korban jiwa dari rodi. Tak heran, suasana di Alas Roban terkenal angker. Tak jarang lantaran sering terjadi pembunuhan di kerja rodi, Alas Roban sering dikaitkan dengan cerita mistis atau kisah misteri yang berhubungan dengan makhluk goib. Jalur Alas Roban memang dibangun membelah hutan dengan kelokan yang cukup tajam. Sejumlah rambu-rambu lalu lintas dan lampu penerangan sudah dipasang, tetapi tidak dapat menghilangkan kesan angker yang melekat di sepanjang jalanan itu. Ada dua cerita yang menjadi kambing hitam keangkoran jalur tengkorak ini. Konon jalur ini angker karena pembantaian massal atas kerja paksa masa pemerintahan Daendels tersebut. Keangkeran semakin menjadi. Jalur Alas Roban merupakan salah satu titik jalan raya pos yang menjadi mega proyek Daendels masa pemerintahan Hindia Belanda. Pembangunan jalan raya pos memakan banyak korban karena kerja paksa. Banyak masyarakat pribumi yang meninggal karena sakit malaria, kelelahan maupun kelaparan. Konon jenazah para pekerja jalan raya pos ikut dikubur di bawah proyek ambisius ini. Keangkeran jalur Alas Roban semakin menjadi setelah Alas Roban digunakan sebagai tempat pembuangan jenazah korban penembakan misterius. Dari dua peristiwa tersebut muncul adanya dugaan arwah para korban kerja paksa hingga peristiwa Petrus ini bergentayangan dan menghantui siapapun yang melintas jalur Alas Roban. Tidak heran banyaknya kecelakaan yang dialami para pengemudi saat melintas jalur angker ini dihubungkan dengan cerita mistis. Kecelakaan lalu lintas ini dianggap sebagai tumbal atau bentuk balas dendam arwah-arwah penasaran dari korban tersebut. Keangkeran jalur Alas Roban ini pernah membuat para supir bis malam gentar di tahun 90-an. Hingga banyak supir bus malam yang enggan berhenti untuk menaik turunkan penumpang di sekitar jalur tengkorak ini. Salah satu cara yang cukup terkenal untuk memaksa para supir bus malam berhenti di jalur ini adalah dengan menyulut korek api. Konon api dari korek inilah yang membedakan apakah manusia asli atau makhluk lain yang ingin menaiki bus di jalur ini. Meskipun secara logika keberadaan api dari korek dapat bertujuan agar calon penumpang dapat terlihat oleh supir bis di tengah gelapnya hutan jati dan minimnya penerangan di masa itu. Salah satu cerita mistis paling menyeramkan di Alas Roban adalah cerita bis berhantu yang terjadi
pada tahun 96. Saat itu seorang pengendara motor melewati kawasan ini pada malam hari. Dalam perjalanannya dari Tegal ke Surabaya itu, hujan turun dengan deras. Ia merasakan kejanggalan ketika kendaraan besar seperti bus mengikutinya dari belakang. Bukannya mempercepat lajunya untuk menyalip, bus itu malah stabil dengan kecepatan di belakang motor pria ini. Karena merasa aneh, pengendara motor pun memberanikan diri menengok ke belakang. Padahal banyak orang yang melarang pengendara menengok ke belakang saat melewati alas roban, karena dipercaya dapat menimbulkan hal buruk. Saat menengok ke belakang, yang dilihat adalah bus usang yang terlihat seperti bus era 70-an. Kondisinya pun sangat seram dengan penerangan samar-samar. Ia pun mempercepat laju motornya, namun bus tersebut mengikuti. Hingga akhirnya bus tersebut tancap gas dan menabrak pengendara motor itu. Namun bukannya kecelakaan, bus ini justru menembus tubuh pria tersebut dan menghilang entah kemana. Cerita mistis lain adalah tentang ringin putih yang dibagikan seorang kisah di saat melewati jalan Alas Roban. Saat mengunjungi Alas Roban, konon lokasi ini dulunya menjadi tempat pembuangan mayat yang terjadi sekitar tahun 1980-an. Kala itu banyak pelaku kriminal yang dieksekusi atau dibunuh secara misterius. Mayat para korban pun banyak yang dibuang di Alas Roban. Adapun kisah mistis lainnya di Alas Roban adalah keberadaan warung goib. Beberapa pengendara pernah mengalami kejadian mistis di warung goib tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ronji TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.